Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rifki Saputra dari Prodi Digital Marketing Angkatan 2020. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Brand Image melalui Instagram, studi kasus pada Instagram @expo_official. Media sosial Instagram merupakan platform populer dengan 86,6% pengguna aktif di Indonesia. Nah, Instagram ini menjadi alat efektif untuk membangun brand image dan menjangkau konsumen. Instagram juga memungkinkan perusahaan untuk membagikan konten visual seperti foto dan video yang dapat meningkatkan engagement dan interaksi dengan konsumen. Salah satu perusahaan yang memanfaatkan Instagram ini untuk membangun brand image adalah Erspo. Erspo ini merupakan merek yang fokus pada produk fashion dan juga gaya hidup yang menargetkan segmen pasar muda dan dinamis. Instagram memungkinkan Expo menjangkau audiens luas dengan biaya efisien, meningkatkan brand awareness, dan memperkuat brand image serta mendorong keterlibatan konsumen sejalan dengan temuan Sharifah 2022 bahwa media sosial efektif untuk pemasaran karena mudah digunakan dan memiliki audiens besar. Salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi brand image di Instagram yaitu kualitas interaksi dengan konsumen. Di sini menurut penelitian yang dilakukan oleh Ayu 2023, semakin tinggi tingkat interaksi antara perusahaan dan konsumen di media sosial, semakin positif juga brand image yang terbentuk di benak konsumen. Nah, Erspo juga perlu memperhatikan aspek-aspek ini dengan mengelola interaksi secara aktif, seperti menanggapi komentar, pertanyaan, dan umpan balik dari konsumen. Nah, di sini dapat dilihat bahwa netizen tidak menyambut baik dengan adanya kolaborasi PSSI dengan Expo. Expo dianggap kurang kompeten dalam mengambil langkah untuk membuat jersey tersebut. Salah satu komentar di sini dari @zaki_fz17 yaitu maaf saran banget ini mah. Menurutku hal yang paling harus diganti dan selalu kritikan adalah logo Garudanya Mohon untuk dievaluasi. Dan juga ada dari @farid27078. Bang, jersey edisi HUT RI mana? Selanjutnya juga ada dapat dilihat bahwa netizen pun ikut mengomentari hasil desain jersey kiper tim nasional Indonesia. Salah satunya dari @bolacenter ini yang dipakai PAS nanti. Dan juga netizen tidak menyambut baik dengan perilisan hasil desain jersey tim nasional. Salah satunya dari @m_m Fahrul R. Tombol jelek jersinya ini terus terus bagusan jersey males. Kemudian untuk pertanyaan penelitian, bagaimana brand image Erspo di mata konsumen melalui media sosial pengguna di Instagram @erspo_official. Untuk tujuan penelitian saya yaitu untuk mengetahui bagaimana brand image Erspo terbentuk di media sosial, khususnya melalui Instagram @erspo_official. Untuk manfaat penelitiannya, itu ada dua, ada manfaat teoritis, yaitu peneliti berharap dapat memberikan informasi secara teoritis tentang pengembangan ilmu dalam bidang strategi promosi, terutama dalam memberikan informasi mengenai strategi promosi untuk meningkatkan jumlah pengunjung. Kemudian ada manfaat praktis, yaitu penelitian ini dapat memberikan insight tentang strategi pemasaran yang efektif di Instagram dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi brand image di Instagram. Perusahaan dapat mengembangkan strategi pemasaran yang lebih relevan dan efektif. Untuk kajian teorinya, menurut Kotler dan Keller 2022, brand image adalah persepsi tentang suatu merek sebagaimana tercermin oleh asosiasi merek yang ada dalam ingatan konsumen. Dapat disimpulkan bahwa brand image merupakan pemahaman konsumen mengenai suatu brand secara keseluruhan dengan kepercayaan dan pandangan terhadap suatu brand. Menurut Fauzi et al. 2024, salah satu ciri media sosial yang dimiliki oleh influencer adalah informasi. Ini penting karena halayak media sosial akan mengkonsumsinya dan dapat dengan mudah dibagikan. Instagram ini merupakan aplikasi media sosial yang memungkinkan pengguna mengambil foto dan video
menerapkan filter digital dan membagikannya ke berbagai media sosial termasuk Instagram sendiri. Di sini ada penelitian terdahulu. Salah satunya ada analisis marketing communication dalam membangun brand image melalui sosial media Instagram dan ada beberapa lainnya. Untuk tempat dan waktu penelitian di bulan September 2024 hingga selesai. Untuk lokasi di Jakarta. Sumber data, wawancara, data primer, dan data sekunder, buku, jurnal, skripsi, dan website. Untuk teknik pengumpulan datanya melalui wawancara, dilakukan dengan penggemar tim nasional yang memiliki baju Erspo. Kemudian dokumentasi pada penelitian ini dilakukan dengan mengambil foto yang terjadi selama kegiatan observasi dan wawancara. Kemudian ini ada pertanyaan penelitian, ada recognition, reputation, affinity, loyalty. Untuk teknik keabsahan data menggunakan uji credibility dan uji transferability. Untuk teknik analisis data pada penelitian ini, teknik analisis data menggunakan interaktif model. Menurut Sugiono 2022, teknik ini merupakan aktivitas dalam analisis kualitatif yang dilakukan secara interaktif dan dilakukan secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga data menjadi jenuh. Dekripsi data, penelitian ini dilakukan di Jakarta pada tanggal 13 Januari hingga 20 Januari 2025 tentang brand image Expo melalui media sosial Instagram. Peneliti memperoleh data-data melalui wawancara langsung, wawancara melalui Zoom meeting, dan dokumentasi lalu dibuatkan data yang berkaitan dengan hasil penelitian, seperti transkrip wawancara dan hasil foto atau video saat wawancara. Reconnection, sebanyak 20 informan menyatakan bahwa logo Expo mudah dikenali, terutama ketika melihatnya di Instagram, karena desain logo yang minimalis dengan simbol E yang sederhana dan khas. Selain itu, konten yang diunggah Expo ini dinilai konsisten dalam menyampaikan identitas merek, terutama dengan sering menampilkan koleksi terbaru yang dikenakan oleh atlet atau influencer ternama. Elemen lama Garuda yang terdapat pada banyak koleksi Expo juga menjadi faktor yang menggunakan informan untuk mengenali merek tersebut dengan cepat. Untuk reputation, sebanyak 17 informan menyampaikan bahwa Expo ini mampu menyatukan emosional penggemar tim nasional melalui konten yang diunggah di Instagram, terutama ketika merilis koleksi terbarunya yang berhasil membangkitkan antusiasme. Namun, informan juga menilai bahwa Expo masih kurang serius dalam mendengarkan keluhan konsumen, sehingga terlihat bahwa perhatian terhadap kebutuhan konsumen belum menjadi prioritas utama. Untuk Affinity-nya, sebanyak 22 informan menyatakan tertarik dengan produk Expo karena merasa ada kebanggaan tersendiri saat menggunakan produk yang mendukung timnas Indonesia. Namun sebagai merek baru di dunia olahraga, informan merasa perlu melihat ulasan dari pembeli lain terlebih dahulu untuk memastikan kualitasnya. Meskipun demikian, sebagai penggemar timnas Indonesia, informan terdorong untuk membeli produk Expo, minimal untuk memiliki satu koleksi jersey sebagai bentuk dukungan. Loyalty sebanyak 18 informan menyatakan bahwa ia tidak akan membeli ulang produk Expo jika tidak ada peningkatan kualitas maupun desain. Namun, pemberian diskon yang menarik dari Expo membuatnya merasa lebih dihargai dan dekat dengan merek tersebut. Meskipun desain produk Expo belum maksimal, informan tetap akan merekomendasikan produk Expo kepada orang lain karena rasa hormatnya terhadap produk lokal. Kesimpulannya, bahwa Expo berhasil memanfaatkan desain logo minimalis dengan simbol E yang sederhana dan khas untuk menciptakan identitas merek yang mudah dikenali. Selain itu, konsistensi dalam konten yang diunggah seperti koleksi terbaru yang dikenakan oleh atlet ternama semakin memperkuat daya ingat merek di kalangan audiens. Elemen lambang Garuda yang sering digunakan dalam koleksi Expo juga menjadi ciri khas yang mendukung pengenalan merek dengan cepat. Untuk kesimpulan reputationnya, Expo berhasil membuat penggemar timnas Indonesia merasa emosional lewat konten yang menampilkan atlet timnas, terutama saat meluncurkan koleksi baru
Namun, Expo masih kurang memperhatikan keluhan konsumen sehingga perlu lebih fokus mendengarkan kebutuhan mereka. Kesimpulan Affinity-nya yaitu Expo berhasil menarik perhatian penggemar timnas Indonesia dengan produk yang memberikan kebanggaan tersendiri, terutama melalui koleksi jersey berlogo Garuda. Meskipun sebagai merek baru, konsumen merasa perlu melihat ulasan sebelum membeli. Tetapi produk ini tetap diminati karena memiliki kesan spesial sebagai apparel resmi PSSI. Untuk kesimpulan loyalty, konsumen menghargai diskon yang ditawarkan Expo, yang menciptakan kedekatan dengan merek. Namun, loyalitas konsumen masih bergantung pada peningkatan kualitas dan desain produk. Meskipun demikian, mereka tetap merekomendasikan produk Expo karena dukungan terhadap produk lokal. Implikasi teoritisnya, hasil analisis brand image dalam penelitian ini menunjukkan bahwa elemen-elemen brand image seperti reconnection, reputation, affinity, dan loyalty sangat relevan dalam menganalisis citra merek Expo di Instagram. Hal ini menegaskan bahwa brand image merupakan kerangka yang efektif untuk mengevaluasi keberhasilan merek dalam membangun hubungan dengan konsumen melalui media sosial. Untuk implikasi praktisnya, eh, Reconnection ini peneliti menyarankan agar Expo memperkuat identitas merek dengan menghadirkan konten yang konsisten dan menarik, serta meningkatkan komunikasi yang lebih kuat untuk mengikuti keinginan audiens. Untuk itu, Expo bisa menonjolkan ciri khas seperti simbol E dan elemen Garuda pada desain produk, serta bekerja sama dengan atlet dan atau influencer untuk meningkatkan visibilitas merek. Untuk reputation, peneliti menyarankan Expo untuk lebih responsif terhadap keluhan konsumen. Perusahaan dapat meningkatkan kepercayaan dengan memberikan perhatian lebih pada umpan balik konsumen dan menampilkan transparansi dalam kualitas produk melalui Instagram. Untuk affinity-nya, peneliti merekomendasikan Expo untuk menampilkan cerita atau nilai di balik produk yang dapat meningkatkan rasa kebanggaan konsumen, seperti keterkaitan produk dengan dukungan terhadap timnas Indonesia. Hal ini dapat memperkuat hubungan emosional antara merek dan juga konsumen. Untuk loyalty, peneliti menyarankan Expo untuk meningkatkan kualitas dan desain produk secara berkelanjutan. Selain itu, program diskon, penghargaan loyalitas, atau promosi eksklusif dapat membantu menciptakan hubungan jangka panjang dengan konsumen dan memperkuat loyalitas terhadap merek. Untuk keterbatasan penelitian, yang pertama, peneliti belum dapat memahami secara mendalam strategi pemasaran yang digunakan oleh Expo karena belum ada kesempatan untuk berdiskusi langsung dengan pihak perusahaan. Kemudian yang kedua, penelitian ini sebagian besar melibatkan responden yang merupakan pengguna aktif Instagram. Mengingat platform ini lebih populer di kalangan generasi muda. Sementara itu, platform lain seperti Facebook sulit untuk mendapatkan audiens dari kalangan muda dan tidak dapat mewakili pandangan dari konsumen yang menggunakan media sosial secara keseluruhan. Rekomendasi bagi penelitian ini, yang pertama, penelitian berikutnya dapat wawancara langsung dengan pihak manajemen Expo untuk memahami strategi pemasaran yang diterapkan, khususnya terkait branding dan peran influencer. Yang kedua, untuk penelitian selanjutnya dapat meningkatkan jumlah responden serta memperluas cakupan wilayah penelitian agar dapat mencerminkan opini yang lebih beragam dan representatif. Yang ketiga, penelitian berikutnya dapat mempertimbangkan analisis terhadap kompetitor dan tren pasar di industri olahraga untuk memberikan rekomendasi strategis yang lebih relevan bagi ekspor. Terima kasih, sekian presentasi dari hasil penelitian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.